Bunda dan keluarga. Lihat nih, kelakuan si umbil-umbil ini. Ada yang enak-enak tidur siang, lari-larian, cus, Ipop ajak kenalan. Bunda Panda juga keluarga, penasaran gak sih mereka ini siapa? Soalnya ini rumah udah kayak rumahnya mereka, bukan rumahnya. Ini ada Panda Johan, ini bapak-bapak panda-pandanya mereka semua. Mas Johan, tapi kenalan dulu, ini sebenarnya jenis mereka ini, si Scottish nih, ada apa aja? Sama karakternya sebenarnya kayak gimana mereka buat kita yang mungkin baru mau nih ngerawat kucing jadi kesayangan di rumah? Dia tuh emang seneng main gitu ya, jadi kalau misalnya ownernya itu nggak memperhatikan mereka tuh mereka bakalan jadi bete gitu loh. Dan mereka itu pendendam lah ya, tanda kutip, artinya mereka akan ingat kalau misalnya ownernya itu suka ngajak main mereka. Makanya salah satu supaya Scottish itu tetap dekat sama kita harus sering rajin ajak main Scottish itu. Jangan habis spa. Betul. Gemes ya, cepet akrab lagi orangnya. Kucingnya. Sama satwa kesayangan lain juga sama kita-kita. Plus, kece elegan tongkongannya. Makanya, si Scottish populer jadi kucing kesayangan. Pada Johan dan Bunda Mia bahkan gak cuma jatuh cinta. Pasangan ini membudidaya Scottish sejak 4 tahun lalu, Bunda Panda. Makanya jadi namanya. Scottish asalnya dari tanah Skotlandia. Banyak yang bilang mereka mirip dengan jenis British Shorthair. Nah, di antara pembedanya terutama telinganya. Spesifik lagi, telinga yang menekuk ke dalam dinding, terlipat atau fold. Makanya jenis ini disebutnya Scottish Fold. Termasuk langka bun, si Scottish Fold. Karena hanya 50% breeding Scottish bisa menghasilkan keturunan bertelinga seperti ini. Selain si Fold, masih ada jenis Scottish lainnya. Ini yang telinganya lurus dengan bulu pendek. Scottish Straight Shorthair. Ada juga si besar berbulu panjang, Scottish Straight Longhair. Jenisnya udah. Bab berikutnya perawatannya. Di antara detail yang harus diperhatikan, Bun, bulu halusnya, mata besarnya, serta telinganya. Jadi Scottish Fold itu kan kupingnya nutup. Karena dia nutup itu jadi aliran udaranya kurang. Gampang sekali kuping Scottish Fold itu kotor. Jadi salah satu treatmentnya itu adalah kita harus rajin bersihkan kupingnya. Kenapa? Kalau misalnya kita jarang bersihin kupingnya, itu bisa jadi kupingnya akan nanti bakalan naik, yang tadinya melipat jadi naik. Atau bisa juga kena penyakit yang disebut earmid. Makanya perlu dibersihkan 2 minggu sekali. Catat, gak disarankan pakai cotton bud karena justru bisa melukai si telinga pendek ini. Membersihkan telinga begini aja, ditekan-tekan supaya mudah keluar kotorannya. Saatnya makan. Gak terlalu rewel soal makanan. Namun, penting ada variasi menu selingan. Soalnya, si Scottish ini hobi makan. Kayak agen-agen Ipop ya, tapi juga bosenan. Manis manja beneran nih mereka. Nah, salah satu menu andalan Bunda Mia berbahan daging burung puyuh giling. Termasuk direkomendasikan karena burung puyuh kandungan proteinnya cocok buat mereka. Kandungannya pas dan gak mengakibatkan gangguan pencernaan. Buat si doyan makan, jangan lupa juga siapin cemilan. Sebenarnya Scottish itu sih makannya gampang ya Mas ya. Jadi sama kayak kucing ras lainnya. Tuh pertama itu yang harus tetap dia itu adalah dry food.
Jadi dry food, terus kemudian kalau bisa tuh daging. Daging itu karena bagus buat untuk sumber protein dia juga. Jadi kalau saya itu dry food itu tetap sedia 24 jam. Kemudian kalau daging itu saya kasih dia tiap sehari 2 kali. Jadi pagi sama sore. Nah di antara itu di sela-sela itu kami juga kasih cemilan. Nah untuk Scottish ataupun kucing ras kami yang ada di rumah biasanya cemilannya adalah keju, tapi keju yang rendah lemak sama tidak banyak mengandung garam. Kalau didiamin, bisa makan dan makan lagi para gembil ini. Makanya, mesti terus dipantau. Jangan sampai malah jadi obesitas kelebihan berat badan. Di antara caranya, Panda Johan rutin menimbang berat badan para kesayangan. Beratnya 1,3 ya Pak ya anaknya ya. Kayak berasa di posyandu. Tapi ini penting nimbang beratnya ya. Betul. Ini nimbang beratnya sendiri sebenarnya berapa lama atau berapa kali seminggu sih Mas? Jadi kalau untuk kitten itu kita ukur berat badannya itu tiap hari. Tapi kalau untuk kucing dewasa itu biasanya 2 minggu sekali. Itu kenapa penting? Nah kalau untuk kitten itu kita supaya tahu pertumbuhannya tiap harinya berapa sih Itu gitu pasti, kan. Jadi artinya apa yang dia konsumsi sebenarnya bermanfaat nggak sih sama tubuhnya gitu ya. Balik lagi ke Gitu. nutrisinya terpenuhi atau Betul. enggak. Semua cek. Last but not least, perhatikan juga sejumlah hal ini sebelum mengadopsi. Pastikan pertama kucingnya sehat ya. Terus kedua pastikan vaksinnya lengkap. Jadi kalau di kita standarnya itu 3 kali vaksin plus 1 kali vaksin rabies. Jadi kalau vaksinnya itu selesai ya mungkin umur 4 sampai dengan 5 bulan lah. 4 sampai 5 bulan. Jangan sampai yang baru lahir udah di booking Betul, gitu kan, betul. masih ada tuh mau dari lahir dan lain sebagainya. Padahal kan divaksin juga buat kedepannya juga kan. Kucing hasil breeding Bunda Mia dan Panda Johan bisa Bunda Panda jadiin anggota keluarga baru di rumah mulai 5 juta rupiah. Nambah satu lagi deh kan referensi kesayangan. Si Scottish yang gemesnya popolan. Tapi siang-siang kayak gini nih habis bahas soal kucing main bareng. Enaknya makan siang Mas Jo. Nah, ini saya ada referensinya dari Agen Laras. Monggo Agen Laras, kuliner apa lagi hari ini nanti? Jangan malah tetap di Ipop.